Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa dunya wahdin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain. Amma ba'd. Engkang kawula hormati Kepala Pondok Gemek Al-Fatihah dan engkang kawula hormati Ustadz Ustazah Pondok Pesantren Gemek Al-Fatihah, engkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah SMP SMK Dirgahayu, engkang kawula hormati Bapak dan Ibu Guru SMP SMK Dirgahayu serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan lomba kitobah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pemimpin umat, Nabi engkang kita ajeng-ajeng benjang ten yaumul kiamah. Saya di sini akan menyampaikan tentang materi baharoh. Adapun tayamum itu didasari sumber yang paling kuat, yakni dari sumber ayat suci Al-Quran, yang berarti, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau salah satu di antara kalian baru saja membuang hajat atau menggauli wanita, wanita yang disebutkan itu adalah istrinya, kemudian kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu tersebut. Tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan beban bagi kalian, melainkan Allah berkeinginan untuk mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dari ayat tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa beragama itu mudah, maka jangan dipersulit. Tetapi juga jangan dianggap menyepelekan. Adapun fardu-fardunya tayamum yaitu sebagai berikut. 1. Carilah debu yang suci. 2. Menghadap kiblat lalu mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan niat tayamum yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Yang ketiga, letakkan kedua telapak tangan kalian pada daerah yang berdebu dengan posisi tangan dirapatkan. Terus yang keempat, kemudian sebelum mengusapkan ke wajah, tiuplah debu tersebut agar tidak terlalu banyak. Setelah itu, baru kamu usapkan ke tangan kalian. Setelah itu, usapkan kedua telapak tangan kalian sampai siku-siku sebanyak 2 kali. Hal-hal yang diperbolehkan melakukan tayamum, yaitu 1. Diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak ada air. Yang artinya, zaman sudah mencari kemanapun, namun tidak mendapatkan air sepeser pun, maka diperbolehkan melakukan tayamum. Terus yang kedua, tayamum dilakukan pada orang sakit, yang jika dipaksakan menggunakan air, sakitnya semakin menjadi. Tidak semua penyakit bebas dengan air. Salah satu contohnya adalah penyakit panas. Terus yang ketiga, ketika kalian berada di daerah yang suhu airnya sangat dingin, bahkan sampai membeku, tentunya berwudu akan semakin sulit. Maka diperbolehkan melakukan tayamum. Yang keempat, persediaan air ada, tapi sedikit sekali. Yang artinya, air sedikit cuma bisa buat minum obat. Jika kalian gunakan untuk berwudu, otomatis sampean nggak meminum. Yang kelima, masuk waktunya sholat.
namun persediaan air habis. Yang keenam, ketika kalian berada di perjalanan yang sulit menemukan air, contohnya pesawat atau kereta. Sekarang zamannya sudah canggih, di pesawat pun disediakan air. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu ada 3. 1, tiap-tiap perkara yang membatalkan wudu. 2, melihat air sebelum masuk waktunya sholat. Terus yang terakhir yaitu murtad atau berpindah agama. Adapun yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu 1, air, 2, debu, 3, batu, dan 4, kayu yang kering. Perlu juga saya rasa pembagian najis. Pembagian najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis yang paling ringan. Yakni, najisnya bayi yang belum berusia 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Cara membersihkannya ialah dengan memercikan air ke tempat yang terkena najis tadi. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Misalnya bangkai, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan tiap-tiap suatu yang keluar dari jalan 2. Cara membersihkannya ialah dengan membasuh air yang suci ke tempat yang terkena najis. Pastikan rasanya, warnanya, baunya itu hilang. Dan yang terakhir yaitu najis mughaladoh atau najis yang paling berat. Seperti anjing dan babi. Dan tiap-tiap hewan yang keluar dari salah satu kedua binatang tersebut. Sebelum saya akhiri, bila ada kesalah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Fredianto, perwakilan dari kelas 11 MP1. Berikutnya akan kita dengarkan komentar dari Bapak Ibu Dewan Juri. Komentar pertama akan disampaikan oleh Ibu Sela Liftika SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk komentar, langsung saja untuk Ananda Fredianto dari kelas 11 MP1. Sebenarnya untuk Freddy sudah cukup bagus karena dari semua peserta ini yang laki-laki sendiri. Terus untuk bagian pendahuluan mungkin ada beberapa hal. Salah satunya adalah bagian pendahuluan. Nah, yang bagian yang terhormat. Jadi tadi pengucapannya itu tingkatannya dibolak-balik. Jadi seharusnya kalau dalam kitobah atau pidato itu tingkatan yang terhormat dimulai dari yang jabatannya yang paling tinggi. Nah, tadi waktu pengucapan ustazah yang terhormat ustazah, terus setelah itu baru di bawahnya itu ada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Seharusnya dibalik ya. Jadi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, baru ustazahnya. Terus selanjutnya ini kan kitobah, jadi dilarang menggunakan bahasa atau kata sampean atau menghindari bahasa Jawa. Terus tadi Freddy ada sedikit grogi ya. Jadi untuk mengatasi grogi itu mungkin bisa diatasi dari segi pengucapannya. Jadi untuk pemberhentian atau intonasinya mungkin bisa melakukan pembelajaran terlebih dahulu seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sela selaku Dewan Juri. Berikutnya akan kita dengarkan pertanyaan dari Dewan Juri yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Suprapto. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan ini akan saya menyampaikan pertanyaan satu saja buat Ananda Fredianto terkait penjabaran materi yang disampaikan tadi, bahwasanya saya ingin mendengarkan satu pertanyaan atau satu jawaban dari Mas Fredianto, yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum. Tolong itu dijawab dan kalau bisa dijabarkan. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu sebagai berikut. 1. Tiap-tiap perkara yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu kan termasuk makan, minum, tidur, dan keluar sesuatu keluar yang dari jalan dua. Terus yang kedua, melihat air sebelum masuk waktunya sholat. Terus yang terakhir yaitu murtad atau berpindah agama. Baik, terima kasih. Jawaban dari Ananda Fredianto, peserta dari kelas 11 MP1. Berikutnya silakan untuk Ananda Fredianto meminta dukungan untuk seluruh penonton supaya bisa memberikan dukungannya agar Ananda Fredianto bisa menjadi juara. Teman-teman, mohon dukungannya. Saya dari Fredianto, kelas 11 MP1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.